Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Kata Cendana 31. Di sini saya tidak sendirian, tentu saja ada kedatangan tamu yang begitu cantik merona. Saking cantiknya saya sampai kehilangan fokus. Dia adalah guru SBDP kita kelas 8. Dan siapa lagi dan siapa bukan, itu adalah Miss Sachi sendiri. Silahkan sambut Miss Sachinya dengan hangat. Hai semuanya. Oke, apa kabar Miss? Baik banget. Kamu sendiri gimana? Apa kabar? Tentu saja baik. Oke, di sini kita akan membahas suatu tema yang dinamakan about love. Oke, di sini saya memiliki sejumlah pertanyaan yang diajukan untuk Miss Sachi itu sendiri. Oke, saya langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama adalah, apa sih itu cinta dan apa maknanya? Cinta ya. Kalau ngomongin cinta itu kan pasti ngomongin tentang perasaan. Oke. Nah, sesuatu cinta ini kadang bikin kita nyaman, kadang juga bikin kita tuh suka nggak nyaman. Oke. Tapi simpelnya cinta itu tuh bikin kita suka dan tidak suka ke orang lain, yang identiknya itu pasti ke pasangan ya, atau Iya. ke benda lah, selain bisa ke orang tua, ke pacar, kemudian bisa ke binatang peliharaan. Iya. Nah, menurut saya cinta itu sulit banget untuk diutarakan dengan kata-kata ataupun di dalam kertas, benar nggak sih? Ya kan? Benar. Karena kadang orang juga tuh punya emosi yang apa ya, yang cintain ini emosi yang bikin bingung gitu loh untuk menerjemahkannya itu gimana caranya. Iya, benar. Prosesnya gini, kalau kamu punya perasaan, Iya. terus ketika kamu bertemu dengan seseorang, Lalu, terus di sana kamu mulai ada perubahan rasa ya, benar. emosi yang dinamakan cinta. Nah, kadang manusia itu bisa bilang cinta kalau emosinya tuh berkata iya oke, saya tertarik. Iya. Tapi kadang bisa juga bersikap kayak biasa aja, udahlah biasa aja. Iya. Nah, ini ya catatan ya, cinta, sayang, dan suka itu berbeda loh. Benar banget. Nah, menurut saya kalau rasa suka, dari kita mulai dari rasa suka ya. Rasa suka itu emosi yang berubah saat kita menghadapi suatu objek. Misalnya kita melihat bunga, ini nih bunga, bagus ya warnanya, cantik, itu suka. Iya. Sampai situ aja itu suka. Tapi kalau sayang, ketika kita tidak hanya punya rasa begini, bunga ini bagus loh, tidak hanya seperti itu, tapi untuk bertindak melakukan sesuatu yang lebih. Misalnya, bunga ini bagus loh, petik itu namanya sayang. Atau bunga ini bagus loh, dirawat itu sayang namanya. Iya. Tapi kalau cinta itu tuh emosi yang bikin kita tuh kadang sangat mengharapkan timbal balik. Iya, benar. Ya kan, bener kan? Benar. Sangat mengharapkan timbal balik. Ketika kamu misalnya kamu nembak seseorang nih, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tapi ketika yang kamu tembak itu nggak mau, kamu sedih ya rasanya. Pasti kan pada saat kamu nembak itu kamu mengharapkan dia juga mau jadi sama kamu, kan menerima cintamu itu kan, menerima perasaanmu. Ya kan? Iya. Nah, jadi menurut saya itu cinta itu hal yang indah, kadang juga hal yang bikin agak sulit dan bikin sedih. Ketika kamu berani untuk merasakan cinta, mengungkapkan perasaanmu, cinta ke pasangan, ke orang tua, ke binatang peliharaan, atau ke lingkunganmu, berarti kamu sudah siap juga menerima bahwa cintamu itu nantinya akan kemungkinan besar akan bisa menjadi perasaan yang menyakiti. Terima kasih, Miss. Iya. Oke, langsung saja masuk ke pertanyaan kedua, yaitu cinta itu tidak selalu saling sayang kepada pasangan ya. Dan itu bisa ke orang lain, bahkan ke suatu benda. Iya. Jadi apa sih maksudnya itu? Oke, benar banget tuh ya. Cinta itu emang sering dikaitkan dengan pasangan ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya cinta itu nggak selamanya begitu. Cinta itu seperti yang dijelaskan di awal tadi, cinta itu adalah titik tertinggi dari rasa suka dan sayang.
Nah, misalnya tadi yang sudah dibilang ya, kayak mengamati bunga itu tadi. Iya, benar. Ini bunganya bagus, kita rawat yuk. Itu Oke. namanya sayang dan cinta. Wah cantik ya, warnanya bagus. Nah emosi kita tuh berkata kita suka nih, gitu. Terus proses ini tuh disebut sebagai cinta. Proses dari kamu melihat bunga ini awalnya dari bagus, kemudian kamu ingin merawatnya, kemudian kamu berharap ketika kamu merawat bunga ini nantinya akan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus, lebih berkembang, lebih rimbun bunganya. Nah itu kan kamu menginginkan timbal balik ya dari kamu merawat si bunga ini. Nah, jadi cinta itu bisa ke apa saja yang membuat emosi kita berubah. Lain objek, lain juga cara kita mengungkapkan perasaan itu. Iya. Contohnya begini, kalau kamu bertemu dengan binatang misalnya ya, Iya. binatangnya lucu deh, sayang nih kalau nggak dirawat, kalau tidak terawat dengan baik, nanti dia di luar makannya seperti apa, bagaimana dan lain-lain. Kemudian kamu ambil, kamu rawat, kamu adopsi, dia akan kalian akan memiliki bonding, ya itu kalau sama binatang. Tapi kalau sama manusia atau sama pasangan, kalau gini deh, seumuran kalian ini ya, seumuran kamu itu pastinya sudah bisa merasakan suka terhadap lawan jenis, bener kan? Benar. Sudah punya rasa, ih si A cantik deh, ih si B ganteng deh, gitu kan? Tapi untuk apa menanganinya atau gimana ya, merasakannya itu pasti akan berbeda. Kalau kamu suka sama cewek, kamu pasti nge-treatnya, nge-treat dia tuh pasti dengan baik, ya kan? Benar. Tapi berbeda ketika kamu dengan perempuan, teman misalnya, teman perempuan sama-sama perempuan nih, tapi kamu nggak suka sama temenmu ini, pasti kamu akan treat temanmu ini biasa aja, dibandingkan dengan treat yang kamu suka, bener kan? Betul. Nah, itu tadi nggak perlu ke pasangan aja, tidak hanya ke pasangan aja rasa cinta itu, tapi bisa ke semua orang, ke orang tua. Kalau kamu cinta sama orang tuamu, kamu melakukan yang terbaik untuk orang tuamu. Kamu belajar rajin, membantu pekerjaan orang tuamu, tidak merepotkan ya, dalam tanda kutip ya, tidak Tentu merepotkan. saja. Gitu. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Adalah jikalau ada teman perempuan atau laki-laki kalian yang pengen gimana ya, melamar kalian sebagai pasangan atau pacar kalian ya, nggak terlalu tinggi nih, pasti itu bertabrakan atau nge-crash dengan mengejar impian atau cita-cita kalian, pasti seperti itu. Nah, lebih baik menerima pasangan kalian sebagai pacar atau melanjutkan cita-cita kita atau meraih impian kita. Oke, kalau diposisikan ke saya sendiri ya, Iya. pertanyaan ini merujuknya ke layak atau tidak layak. Iya. Ya, antara pantas dan tidak pantas. Nah kalau saya sendiri jujur, kalau misalkan ada seseorang yang melamar saya masih belum siap. Karena apa? Karena saya masih ingin memantaskan diri, ingin melayakkan diri saya sebelum saya menjadi pasangan orang tersebut. Selain itu saya juga masih punya cita-cita yang banyak banget, dan itu masih banyak yang belum tercapai. Terus untuk gimana ya, untuk dilamar, menerima lamaran atau menerima tembakan itu menurut saya itu kembali lagi ke diri. Sudah siapkah kamu ketika kamu menerima lamaran atau menerima ajakan pacaran? Itu pasti nanti akan melakukan komitmen, akan banyak hal yang berubah. Salah satu contohnya itu kalian pasti harus menjaga perasaan pasangan ya. Ketika kamu sendiri deh menembak pacar, sudah pacaran, kamu harus menjaga perasaan pacarmu. Iya. Kamu menjaga jarak ke teman-teman yang perempuan, ya kan? Betul. Kemudian kamu juga harus membagi fokus antara kamu sendiri, membagi fokus ke pacarmu, dan membagi fokus ke kegiatanmu sehari-hari. Nah, itu juga hal yang perlu dipikirkan ya. Iya. Nah kalau saya sendiri ketika dihadapkan dengan persoalan seperti itu, saya akan lebih memilih untuk mengejar cita-cita saya dulu. Menolak ya. Iya, tapi kalau misalnya
pasangan itu, orang yang mengajak itu bisa memahami dan bisa berkomitmen ke kita, bisa menerima kesibukan kita dan mengerti keseharian kita seperti apa dan bisa mendukung, itu menurut saya kalau memang kalian mau dan bisa, situasinya ya, mau dan bisa, apa salahnya? Kalau memang pasangannya ini kita bisa saling mendukung, bisa saling mengisi, apa salahnya? Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Baiklah, pertanyaan keempat adalah bagaimana caranya kita supaya bisa mengendalikan diri kita ya dari yang namanya cinta. Jadi maksud saya itu lamaran, ketika kita dilamar, itu pertanyaannya. Oke, kembali lagi ke cinta, cara kita untuk mengendalikan diri. Emang ya, kalau cinta itu kadang bikin kita tuh bisa berubah. Ketika sudah pacaran, ketika sudah berumah tangga, jadi mulai dari penampilan nih, ya kan, misalnya gini nih, kalau di seumuran kalian nih, biasanya gini, kalau udah punya pacar, pasti pengennya tuh kelihatan lebih cantik, lebih rapi, lebih wangi, lebih ganteng, bener kan? Penampilannya itu kan pasti akan berubah, kemudian berubah tindakan juga. Tindakanmu seperti yang udah dibilang tadi di awal, tindakanmu ke teman-teman itu pasti akan berubah. Betul. Ya kan? Kemudian perubahan keseharian itu sudah pasti. Yang tadinya nggak pernah chattingan, yang tadinya nggak pernah makan bareng sama dia, setelah kalian pacaran itu pasti ada waktu yang kalian sisihkan untuk bertemu, kalian sisihkan untuk bermain. Itu tuh pasti ada perubahan-perubahan kecil lah seperti itu. Nah, gimana cara kita mengendalikannya? Jawabannya itu dari hati kalian sendiri. Iya. Kenapa bisa gitu? Iya, karena munculnya cinta itu dari mana? Dari mata turun ke hati, ya kan? Betul. Dari perasaan. Nah, perasaan itu kan emosi yang mengendalikan perasaan cinta itu. Bertempatnya ada di hati. Nah, kemudian akan terkait lagi dengan pola pikir dan kecerdasan kita. Jadi nyambung nih ya, antara pola pikir, hati dan kecerdasan itu tuh nyambung. Ada cinta itu ada karena perasaan emosi yang bertempat di hati. Iya. Hati kita terkoneksi di perasaan dan pikiran. Betul. Ya kan? Nah, jadi gimana sih mengendalikannya? Dengarkan kata hati. Oke. Kalian sendiri yang tahu patternnya seperti apa. Ketika kalian sudah berani berkomitmen, berpasangan, mencari pasangan, itu kalian harus bisa mana nih yang lebih penting. Ketika saya menyayangi pacar saya, menyayangi pasangan saya harus bertindak seperti apa untuk hal yang lain. Apakah itu nanti akan mengganggu hal-hal yang lain atau tidak? Jika memang bisa sejalan sesuai patternnya, sesuai koridornya, itu tidak akan jadi toxic love. Ya kan? Toxic love itu gini, ketika kamu berkomitmen dengan pasanganmu, tetapi komitmen itu bisa menyakiti, secara tidak langsung bisa menyakiti pasanganmu, itu yang dinamakan toxic love. Jadi kalau seperti itu mengendalikan itu aja, ngalir aja, tapi harus sesuai pattern. Oke, makasih ya. Dan pertanyaan kelima adalah apakah cinta akan mempengaruhi masa depan kita? Pasti. Cinta itu pasti mempengaruhi masa depan. Kalau kalian mencari pasangan atau berpasangan dengan seseorang yang tidak bisa membackup, menyemangati pekerjaan, kemudian hobi dan keseharian, itu pasti akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi itu tadi salah satu contoh dari toxic love. Jadi kalian merasa terbebani, terasa berat untuk menjalankan kehidupan, itu pasti akan berpengaruh ke keseharian kalian. Kalian akan merasa murung, sedih, tidak bersemangat, ya kan? Tapi ketika kalian mendapatkan pasangan atau berpasangan dengan orang yang bisa membackup kalian, yang bisa memandu kalian, membuat kalian semangat, itu pasti hari-hari kalian itu akan berpengaruh, lebih ceria, lebih enjoy, kemudian tidak merasa terbebani oleh hal-hal yang berbau dengan cinta dan pasangan. Itu pasti akan berpengaruh, amat sangat berpengaruh. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir.
Jadi tentu saja kita tahu ya kalau di tengah zaman pacaran begini ya, orang tua itu juga sangat berperan penting. Kok bisa sih berperan penting dan apa saja peran sebagai orang tua? Oke, kalau di usia kalian ya, di usia kalian ini pasti masih di bawah perlindungan orang tua ya, Umur. karena kalian juga masih di bawah umur kan. Ya, Semua tanggung jawab itu ada di orang tua, benar betul. kan? Tetapi kita nggak bisa memaksakan dan kita juga tidak bisa membatasi bahwa anak seusia kalian ini sudah bisa menilai, sudah bisa merasakan suka, sudah bisa mengerti si A cantik nggak? Si B ganteng nggak? Sudah ada perasaan suka di sana, sudah ada perasaan apa menyukai lawan jenis itu pasti sudah ada dan itu tidak akan bisa kita batasi. Betul. Orang tua itu tidak bisa membatasi hal itu. Ya, itu wajar banget. Tetapi tidak menjadi wajar, menjadi tidak wajar ketika kalian punya rasa suka tetapi ditutup dan dibatasi. Itu tidak akan wajar, tidak baik untuk mental kalian ya. Oke. Nah, saya cara paham. orang tua untuk membatasi atau mengendalikan, bukan membatasi ya, lebih ke mengendalikan Mengatur. itu caranya dari pengalaman saya sendiri itu orang tua melakukan pendekatan ke anak. Iya. Ya. Yang pertama dulu pendekatan ke anak. Pendekatan ke anak pasti. Karena biasanya seusia kalian ini orang tua itu berperan juga selain jadi orang tua berperan juga menjadi sahabat dan teman. Biar anak itu enak ceritanya, benar nggak sih? Kalau Betul. misalkan orang tua nanya, misalkan ya perbedaan nanyanya gini, kamu udah punya pacar ya? Pasti kalian deg-degan dong, takut dong mau jawab iya, takut kan? Tapi kalau misalkan pendekatannya seperti teman, anak mama udah gede nih sekarang, kayaknya udah mulai suka nih sama cewek. Di sekolah ada nggak sih cewek cantik atau yang kamu suka? Iya. Ya itu agak lebih enak kan pasti ya ngobrolnya. Ada nih mah cewek si ini cantik ke mama. Kayaknya suka nih sama dia nih. Nah itu salah satu pendekatannya seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, orang tua juga menjadi lebih dekat ke anak mengenai hal itu. Juga pasti nanti akan ada saatnya orang tua menasihati, kamu sudah besar, kamu sudah bisa menyukai seseorang, ya kan? Tapi kamu harus tahu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk anak-anak seusia kamu, ya. Iya. Orang tua itu pasti ada orang tua memang yang melarang anaknya, ada pro kontra ini, orang tua yang melarang anak seusia kalian untuk berpacaran, ada orang tua yang tidak melarang tetapi mereka mengiringi, mengawasi sesuai dengan koridornya, membatasi. Nah, itu masih pro kontra sih. Kalau orang tua yang memang membatasi mengiringi anaknya sesuai dengan jalurnya mengenai pacaran ini, itu pasti selalu mengawasi gimana sama pacarnya. Kalau mau main diajak ke rumah ya, nggak boleh pacaran di luar. Iya. Gitu, ya kan? Kenalin dong mama sama pacarnya, ya kan? Biar ada tanggung jawab antara orang tua kamu dan orang tua pacarnya. Itu biar ada tanggung jawab. Tapi kalau orang tuamu tipe orang tua yang kontra dengan hal yang seperti ini, kamu nggak boleh, karena memang ada yang seperti itu. Orang tua yang seperti itu biasanya bukan nggak baik ya, ingin anaknya itu lebih fokus ke pelajarannya dulu, karena kalian tuh masih usia sekolah, ya kan? Takutnya usia sekolah, takutnya nanti sekolahmu itu terganggu karena kamu tuh berpacaran atau kamu suka dengan lawan jenisnya. Oke. Terima kasih ya Miss karena sudah memberikan informasi yang begitu bermanfaat. Semoga topik kita kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Oke, sekian dari topik perbincangan kita hari ini. Tadi itu saya seret.
Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun problem ya selama topik pembicaraan kita selalu berlangsung ya, selama berlangsung. Sekali lagi dan sekian. Dadah.